Wahai saudara, siapkanlah diri, hari menghadap Tuhan Allahmu. Kita berdosa yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam korban Kristus Tuhanmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam korban Kristus Tuhanmu. Kita berdosa yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam korban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, selamat bertemu kembali dalam kesempatan ini, perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, atau lebih dikenal dengan Corpus Christi. Perayaan ini mengingatkan kita akan pentingnya Ekaristi, pentingnya menerima tubuh dan darah Kristus sebagai sumber kekuatan, sebagai satu-satunya sumber kekuatan rohani bagi kita semua sebagai pengikut Kristus. Marilah mengawali permohonan kita, pujian, dan perayaan kita hari ini dengan terlebih dahulu merenung kembali segala dosa dan kesalahan kita, serta dengan sikap rendah hati kita memohon rahmat pengampunan dari Tuhan agar kita layak untuk memuji dan memuliakan Tuhan, agar kita layak menyampaikan segala doa dan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami selalu mengenangkan Dikau dengan merayakan Ekaristi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami ikut serta dalam hidup, wafat dan kebangkitan-Mu dengan makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami bersatu dengan Dikau dan bersatu pula satu sama lain dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan yang satu dan sama. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, serta menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah
hamba di Kau. Kami memuliakan di Kau, kami bersyukur kepadamu, karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Intensi-intensi misa kita dalam perayaan hari ini. Pertama, kita menyampaikan puji syukur kepada Tuhan atas hari ulang tahun dari semua anggota KKI yang merayakan ulang tahunnya selama bulan Juni ini. Lebih khusus, kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat kehidupan dari Saudara Bedi Kurniawan. Selamat ulang tahun. Juga kita terus memohon rahmat dan perlindungan dari Tuhan bagi sesama anggota komunitas kita yang sedang sakit ataupun yang sedang dalam masa pemulihan, lebih khusus Debbie Bengki, Maya Manusama, dan Alvin Nurtanio. Juga kita dalam perayaan ini, kita diundang untuk bersama-sama berdoa memohon keselamatan jiwa dari Ibu Josue Nio, mama dari John Wiryadi, yang meninggal dunia pada hari Kamis yang lalu. Kita mohon kiranya Tuhan berkenan menerima dia dalam kerajaan di dalam surga, dan terus memberi rahmat peneguhan serta rahmat penghiburan bagi semua anggota yang keluarga yang ditinggalkan. Marilah berdoa. Ya Allah, Yesus Putramu telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitan dalam sakramen Ekaristi Maha Kudus. Yang mengagumkan ini, kami mohon rahmat-Mu. Semoga kami pun mampu memecahkan dan membagikan hidup yang telah Engkau pilih dan berkati ini, sehingga kami pantas untuk bersatu dalam karya penebusan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau,
dalam persatuan dengan Roh Kudus, awal sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai umat 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 Allah. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia menaklukkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah, yang memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah, yang memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan berhukum-hukumnya tidak mereka kenal. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. The bread is one, and we, though many, are one body. Brothers and sisters, the cup of blessing that we bless, is it not a participation in the blood of Christ? The bread that we break, is it not a participation in the body of Christ? Because the loaf of bread is one, we, though many, are one body, for we all partake of the one loaf.
The word of the Lord. Thanks be to God. Thanks be to God. Sion, puji penyelamat, sang pemimpin dan gembala, dalam kidung pujian. Pujilah sekuat hati, karena dia melampaui puji yang kau lambungkan. Hari ini yang tersaji, roti hidup yang dipuji, sumber hidup yang kekal. Itulah yang dihidangkan bagi para rasul Tuhan, tak perlu diragukan. Lihat roti malaikat, jadi boga berziarah. Sungguh itu roti putra, anjing jangan diberi. Inilah yang dilambangkan waktu Ishak dikurbankan, domba Paskah disajikan, dan mana dihujankan. Yesus, roti yang sejati, kau gembala murah hati, selalu lindungilah kami, dan tunjukkan pada kami bahagia yang kekal. Dikau roti maha kuasa, bimbing kami insan fana, undang kami dalam pesta, dan tadikan kami warga umat kudus bahagia. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan haleluya. 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 Akulah roti hidup yang turun dari surga, sabda Tuhan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku."
Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih. Sekali lagi, hari ini kita merayakan pesta Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, atau lebih dikenal dengan perayaan Corpus Christi. Dan tentu kita masih ingat bahwa minggu lalu kita merayakan satu misteri besar juga, yaitu misteri Allah Tritunggal. Allah kita adalah satu, tetapi terdiri dari 3 pribadi ilahi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di antara ketiga pribadi ilahi ini ada ikatan atau relasi cinta kasih yang begitu sempurna. Bapa mencintai Putra, Bapa mencintai Putra dan Roh Kudus, Putra mencintai Bapa dan Roh Kudus. Demikian Roh Kudus mencintai Bapa dan Putra. Ada pemberian diri yang total di antara ketiga pribadi ilahi. Dan tentunya bahwa cinta dan pemberian diri yang total dari ketiga pribadi ilahi, dari Allah Tritunggal ini, tidak hanya sebatas pada diri mereka. Cinta dan pemberian diri dari Allah Tritunggal juga dinyatakan dalam kehidupan semua ciptaan Allah. Allah Tritunggal mencintai seluruh ciptaannya, seluruh manusia, seluruh umat kesayangan. Allah Tritunggal juga memberi diri secara total kepada seluruh ciptaannya, kepada seluruh umat manusia, dan kepada seluruh orang yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, inilah sebenarnya apa yang kita rayakan pada hari ini. Hari ini kita merayakan bukti nyata cinta kasih Allah kepada kita. Bukti nyata pemberian diri Allah yang total kepada kita, kepada seluruh umat manusia. Bahwa pada malam perjamuan yang terakhir, sebelum Yesus menderita sengsara, sebelum Yesus wafat di kayu salib, Ia mengambil roti dan memberikan roti itu kepada para muridnya. Saya berkata, terimalah dan makanlah, sebab inilah tubuhku. Demikian pula dengan darahnya. Ia memberikan kepada murid-muridnya, terimalah piala ini, piala dari darah perjanjian baru dan kekal. Ini adalah benar-benar darahku, yang memberikan jaminan kehidupan kekal bagi kamu semua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, perayaan pesta atau Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus sebenarnya adalah perayaan di mana kita diingatkan akan kebesaran cinta Tuhan kepada kita, kebesaran cinta Allah Tritunggal kepada kita. Kita diingatkan akan pemberian diri total dari Allah Tritunggal kepada kita, umat kesayangannya. Itulah arti dari Eukaristi, yaitu bukti nyata cinta Allah dan pemberian diri Allah kepada kita. Lalu pertanyaan kita, apa makna dari pemberian diri Yesus kepada kita? Pemberian diri Allah kepada kita. Untuk apa Yesus memberikan dirinya kepada kita? Lewat Eukaristi, lewat tubuh dan darahnya yang kita terima dalam perayaan Ekaristi. Tubuh dan darah Kristus adalah sumber
kekuatan rohani bagi semua orang yang percaya. Tubuh dan darah Kristus adalah sumber kekuatan bagi semua orang yang percaya, yang memampukan kita untuk menjalankan misi dan tugas pelayanan yang telah dipercayakan oleh Yesus kepada kita masing-masing. Hanya dengan menerima tubuh dan darah Kristus, kita dimampukan untuk bisa hidup benar-benar sebagai pengikut Kristus. Dia seperti makanan yang kita makan setiap hari, itu memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa bekerja, berkarya. Demikian halnya dengan tubuh dan darah Kristus, memampukan kita untuk bisa hidup secara benar-benar secara pengikut Kristus, sebagai pengikut Kristus. Umat perjanjian lama, umat Israel, makan mana yang diberikan Allah dari surga, memberikan kekuatan kepada mereka untuk bisa bertahan hidup di tengah kesulitan. Kita juga menerima roti yang hidup, roti hidup dari surga, yaitu Yesus sendiri, lewat Ekaristi, yang memampukan kita untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa menjadi murid-murid Kristus yang sejati lewat kesaksian hidup kita setiap hari. Ekaristi atau tubuh dan darah Kristus juga merupakan sumber kekuatan yang bisa menghantar kita untuk masuk dalam kehidupan abadi, untuk masuk dalam kehidupan kekal. Yesus berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Ekaristi adalah bekal rohani yang mempersiapkan kita untuk bisa ambil bagian dalam kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Yesus sendiri. Ekaristi atau tubuh dan darah Kristus juga adalah suatu kekuatan yang bisa menyatukan kita. Ekaristi memanggil kita untuk selalu menyatukan diri dengan Yesus. Melalui Ekaristi, kita masuk dalam persekutuan cinta kasih dengan Yesus, dengan Allah Tritunggal, tapi juga dengan sesama. Yesus berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga, barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku." Ekaristi atau tubuh dan darah Kristus adalah sarana pemersatu. Melaluinya kita bisa masuk dalam persekutuan cinta kasih dengan Yesus dan sesama. Hanya orang yang betul-betul dihidupkan oleh Ekaristi, hanya orang yang selalu menerima tubuh dan darah Kristus, atau setidak-tidaknya selalu mendambakan kehadiran Yesus, selalu mendambakan tubuh dan darah Kristus dalam hidupnya, yang sungguh-sungguh mampu untuk hidup dalam kerukunan, kesatuan dengan yang lain. Makna lain yang perlu atau yang bisa kita petik juga dalam perayaan tubuh dan darah Kristus pada hari ini, bahwa melalui perayaan ini atau melalui Ekaristi, setiap kali kita mengikut misa atau ikut perayaan Ekaristi, menerima tubuh dan darah Kristus, kita sebenarnya dipanggil untuk meniru cara hidup Yesus, untuk bersedia memberi diri kepada sesama. Seperti Yesus sendiri yang memberikan dirinya sepenuhnya kepada kita, yaitu tubuh dan darahnya, demi kehidupan kita, demi keselamatan kita. Maka kita pun sebagai pengikut Kristus dipanggil dan diundang untuk bisa memberi diri kepada sesama, lewat cara membagi apa yang kita miliki kepada sesama. Tidak selamanya berupa material, tapi juga pengetahuan, pengalaman, ataupun juga menyediakan waktu untuk sesama yang membutuhkan kehadiran kita dalam hidup mereka, lebih khusus mereka yang sedang berkesulitan. Jadi sekali lagi, melalui Ekaristi, kita dipanggil untuk bisa
memberi diri kepada sesama. Kita dipanggil untuk menjadi roti kehidupan yang kecil bagi sesama. Yang mesti kecil, tetapi sungguh bermanfaat bagi yang membutuhkan. Perayaan tubuh dan darah Kristus pada hari ini mengundang kita juga untuk menjadi Kristus yang lain bagi sesama. Lewat kesaksian hidup kita. Seperti Yesus yang mati di kayu salib, memberikan tubuh dan darah Kristusnya, memberikan tubuh dan darahnya demi keselamatan kita. Maka kita pun dipanggil untuk meniru cara hidupnya, menjadi Kristus kecil bagi sesama. Lewat kesaksian hidup kita, baik dalam keluarga, di masyarakat, ataupun di tempat kita bekerja. So my dear brothers and sisters, today, as we celebrate this feast of Corpus Christi, the body and blood of Jesus, we are invited, first of all, to recognize the real meaning of the Eucharist, that it is a total self-giving of Jesus. It's the high manifestation of God's love to our life. And by celebrating the Eucharist, by receiving body and blood of Jesus, we are reminded that we are going to receive life from Jesus. That Jesus, his body and blood, is our real food and drink in our life, for our spiritual life. The body and blood of Jesus that we receive in the Eucharist also help us to be able to achieve the eternal salvation that Jesus has promised to each one of us. To the Eucharist also, we are invited to enter in the communion of love with Jesus, with God, and with others. As Jesus and God are united with love, we are also to participate, to share in this unity by receiving body and blood of Jesus. And finally, this celebration of today reminds us to make our life also as Christ for others. As Jesus who gave himself, who gave his body and blood for our life, we are also invited to share what we have and what we are to others, even by true little things that we have. But it's very important for those who are in need. So as we continue to celebrate this Mass, let us ask the grace of God to help us to be able to always find the real meaning of the Eucharist as we always participate the Holy Mass every day. Even in this very moment, you have no opportunity to receive the body and blood of Christ, but your desire to receive it really helps you a lot. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, semoga perayaan hari ini membantu kita untuk lebih mampu memaknai perayaan Ekaristi, untuk lebih mampu memaknai tubuh dan darah Kristus yang kita terima dalam misa. Bahwa Ekaristi adalah satu-satunya sumber kehidupan kita bagi semua orang beriman. Karena itu, mari kita selalu maknainya. Dan semoga kerinduan kita untuk selalu menerima tubuh dan darah Kristus setiap saat semakin bertumbuh. Walaupun pada kesempatan ini kita belum punya kesempatan untuk menerimanya secara nyata, tetapi hasrat dan kerinduanmu cukup membantu kamu untuk bisa selalu memaknai misteri cinta kasih Allah di dalam diri kita melalui Ekaristi. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, maka marilah kita menyatakan iman dan kepercayaan kita kepadanya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria,
Ia yang menderita menderita sengsara sengsara dalam dan pemerintahan pemerintahan Pontius Pilatus, Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dan orang mati. Yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Bagi seluruh kaum beriman, semoga Bapa menerangi kita agar perjamuan Ekaristi yang setiap kali kita rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Nya untuk meningkatkan pengabdian kepadanya serta sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keadilan dan kerukunan, semoga Bapa membimbing semua orang yang berkumpul di sekitar altar ini, seturut kemampuannya, giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajalnya, semoga Bapa menghibur sanak saudara kita yang sedang menghadapi ajalnya. Masih diperkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Bapa membimbing kita agar semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kita untuk berbuat baik dan hidup suci. Marilah kita mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Bagi intensi misa kita pada hari ini, yaitu syukur atas ulang tahun dari Billy Kurniawan, dan juga bagi sesama saudara kita yang sedang sakit atau dalam proses pemulihan, lebih khusus Tante Debbie Rangki, Maya Manusama, Alfi Nutanio, dan juga bagi keselamatan jiwa dari Ibu Jo Suinio. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan juga bagi intensi pribadi kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, inilah roti anggur, sari gandum, dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gerejamu. Kami mohon, semoga karenanya kami rukun dan bersatu. Berikanlah kepada kami damai dan sukacita-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persembahan. Kita persembahkan hati, pikiran, dan kehendak kita pada Tuhan sambil menyanyikan lagu ini, Take and Receive. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All things I hold, and all I own, thine was the gift to thee. I all resign, do thou direct, and govern all and sway. Do what thou wilt,
rich, or else will I forgo. Do thou direct and govern all and sway, do what thou wilt command, and all obey. Only thy grace, thy love on me bestow. This make me rich, or else will I forgo. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta Rahmat rahmat Allah yang kudus. Ya Allah, anugerahilah gerejamu, persatuan dan damai, yang dalam kurban persembahan ini dihadirkan secara tersembunyi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, ketika bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, Kristus mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba yang tak bernoda, dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan kepadamu, yang menghendaki agar kenangan akan salib yang menyelamatkan itu berlangsung selama-lamanya, sambil mengenyangkan umatnya dengan misteri yang suci ini. Engkau menguduskannya agar persatuannya dalam iman dan persekutuannya dalam kasih menerangi dan menyatukan umat manusia yang mendiami muka bumi yang satu ini. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini agar memperoleh kasih karuniamu yang dijanjikan manusia baru, yang menjadikan kami manusia baru. Dari sebab itu, seluruh isi surga dan bumi mengumandangkan nyanyian baru bagimu, dan kami pun bermada bersama bala malaikat memuji Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau yang Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan perantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu.
takkan hentinya Engkau menghimpun umat-Mu sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon, ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, lalu mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, dan memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapa-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti dengan iman dan harapan. Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur. Kami persembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama dengan pilihan-Mu, terutama bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef, suaminya, serta para rasul, semua orang kudus dan para martir-Mu yang jaya, serta semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gereja-Mu yang kini masih bersiar di bumi ini bersama hamba-Mu, Paus Fransiskus dan uskup kami Nikolaus, serta semua uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan umat-Mu, dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan kepadamu yang telah beralih dari dunia ini. Lebih khusus hamba-Mu, Ibu Josue Niu. Kami berharap agar bersama mereka, kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari dosa-dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai. Salam damai untuk semuanya. Semuanya. Damai untuk semua. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihani. kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan lagu doa komuni spiritual yang baru-baru ini dinyanyikan di Indonesia. Untuk pertama kali mendengar, ini doa komuni spiritual yang biasa kita bacakan. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya,
dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah putra-Mu. Kami mohon, ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya. Terima kasih Romo Petrus telah memimpin misa, dan juga Kenter Nila yang sudah dari jam 12 di Resurrection. Ada yang datang. Terima kasih buat Mas Andi selalu setia untuk IP dalam misa online Rosario dan lainnya. Saya hanya menyampaikan satu buah pengumuman. Kita akan bertemu kembali misa minggu keempat bulan Juni, yaitu tanggal 28 Juni, yang akan dipimpin oleh Romo Paulus Dwintarto CM. Dan misa tersebut akan menjadi misa terakhir bagi Romo Paulus, karena beliau akan for good tanggal 9 Juli balik ke Indonesia. Jadi verbal party-nya melalui misa online. Tapi kita berharap semoga perkembangan New York City semakin baik. Sekarang sudah phase 1. Semoga akhir Juni sudah bisa di atas 50 atau 100 orang. Tapi kita hanya bisa berharap sekarang kita sudah lewatin sedikit demi sedikit. Oke, dari saya sekian. Kemudian mungkin dari Suster Saveriana, silakan. Ada pengumuman dari Our Lady Angelus, silakan. Oke, Our Lady Angelus, kita tanggal 30 Juni itu Father John akan berakhir ini sebagai pastor paroki di OLA, dan mulai 1 Juli Romo Father Tom mulai ambil alih sebagai pastor paroki OLA dan Resurrection. Yang beberapa minggu ini kami sering pertemuan dengan ini Father Tom untuk ini perkembangan ke depan, itu bagaimana untuk schedule untuk misa untuk ini. Dan minggu ini nanti kami akan bertemu lagi dengan Paris Staff OLA, lalu Paris Council, ini combine Paris Council dari
OLA dengan Resurrection. Mungkin ya perkembangan selanjutnya mungkin ini ada kesempatan baik juga untuk kita bisa ini saya pikir karena itu mungkin ada kemudahan untuk kita entah di LA atau di Resurrection itu kena satu pastor yang sama. Lalu mungkin untuk misa yang kita itu mungkin pikirkan, Andri mungkin pikirkan untuk ke depan kalau itu sudah normal bagaimana untuk ini untuk ke depan bisa juga kita bisa minta untuk ini menjadi tetap untuk Indonesia misa untuk 2 bulan sekali entah di OLA atau di sana ya tergantung dari nanti besok dengan ini Father Peter bisa konsultasi dengan Pastor Rocky kita yang baru ini. Ya. Dan untuk ini CCD yang anak-anak yang mau register untuk ini CCD untuk Religious Education Program itu hari ini kami tutup ini Religious Education lalu akan buka lewat online ini link untuk registration nanti akan dikirim online kalau ada warga Indonesia anak-anak yang mau ini CCD ya untuk sekarang CCD di Resurrection kita maksudnya tetap tapi kami belum bertemu bersama dengan DRI di Resurrection dengan di sini tidak karena kelihatan ini 2 paroki ini akan combine untuk jadi satu ya pelan-pelan untuk jadi satu entah dalam bentuk bagaimana apakah itu administrasinya satu lalu DRI-nya satu itu belum tahu. Tapi kelihatan untuk ke depan itu menuju ke situ untuk ini combine. Lalu kalau yang dekat-dekat Ola itu registration tersedia di ini nanti saya akan kirim kalau ini itu online. Lalu yang buku itu nanti sekarang kami akan ini untuk blending learning jadi di classroom dan juga online. Karena kita tidak tahu apakah sampai September kalau situasi tetap seperti ini kelasnya ini CCD juga akan online. Jadi selama 3 bulan ini ya sering kali saya sibuk karena hampir setiap hari itu ada online kelas dengan anak-anak. Pakai ini gunakan Zoom, lalu Google Classroom. Nanti untuk ke depan itu ada program lain lagi untuk ini anak-anak untuk online learning. Jadi itu saja. Gereja Ola sudah dibuka, sudah dari 2 minggu lalu dari jam 8 pagi sampai jam 12 untuk Senin sampai Jumat. Lalu setiap hari Sabtu kami ada adorasi online dan untuk misa itu hanya misa harian itu ada jam 12.30 tapi itu masih online. Mudah-mudahan untuk ya kalau dari New York sudah buka untuk stage 2 berarti mungkin juga bisa 10 orang untuk ini misa dan itu misalnya kalau ada misa online bisa juga diminta untuk ini kalau 10 orang yang petugas-petugas bisa juga entah di Ola atau di Resurrection. Maksudnya di Ola ya saya bisa negosiasi dengan itu mudah untuk saya untuk omong itu kalau untuk ke depan kalau sudah stage 2 ya karena di sini juga kami ada untuk ini misa online sekarang mau pasang itu alat untuk ini permanen. Jadi kalau sudah mau 100 lebih kami juga ini nanti connect dengan dari auditorium dengan itu gereja Ola kalau terlalu penuh sehingga itu nanti akan di broadcast. Diprotes. Beneran suaranya. Nggak ada suaranya. Ya, terima kasih. Silakan Romo Peter. Oke, sekali lagi selamat siang untuk semuanya. Selamat siang, Siang, Romo. Romo. Terima kasih untuk semuanya kebersamaan hari ini dalam perayaan hari ini. Terima kasih untuk seluruh petugas, mulai dari lektor, core, juga Mas Andi yang dengan setia untuk menyediakan sarana ini. Jadi, sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Jadi Romo, seperti ya. thank you. Thank you. Lalu informasi dari keuskupan bahwa ya untuk sementara kita belum ada misa dalam gereja.
Jadi untuk pelayanan sakramen ada untuk funeral, pembaptisan, pernikahan, tetapi itu hanya dibatasi anggotanya 10 orang saja. Jadi itu adalah polisi dari regulasi dari keuskupan. Dan ya seperti suster beritahu tadi bahwa gereja-gereja di keuskupan Brooklyn sudah dibuka, tapi untuk doa pribadi saja. Dan dibatasi juga jamnya. Dan setiap jam itu hanya diperkenankan untuk 10 orang tinggal dalam gereja. Dan dalam gereja ada jaraknya. Tapi saya tidak tahu kalau umpamanya sudah ada buka pengakuan di situ. Kalau kami punya di sini sudah buka pengakuan hari Sabtu sore dari jam 4 sampai jam 5 atau jam 6 kalau banyak orang. Ya. Sudah buka itu pengakuan langsung, tidak tapi tetap diatur jaraknya. Jadi itu sementara polisi kita belum tahu dan kita berharap saja bahwa perkembangan kedepannya semakin membaik. Tapi kita tetap diundang untuk tetap selalu menjaga diri, ya tetap tetap menjaga jarak, ikut baik-baik aturan pemerintah untuk bagaimana untuk bisa terhindar dari situasi ini. Lalu hal yang berikut bahwa kita sudah lewati bulan Rosario, bulan Maria, dan saya berterima kasih kepada semua yang setia untuk mengikuti doa Rosario. Ya. Dan juga ada permintaan bahwa kita nanti tetap lanjutkan. Dan saya juga menganjurkan bahwa setiap akhir pekan ke depan kita tetap adakan doa Rosario. Dan saya sendiri yang bersama dengan kelompok doa Rosario akan mengorganisir doa. Dan itu dipersingkat nanti ya sekitar 30 menit. Tapi dipadukan dengan bacaan Injil untuk hari Minggu besoknya. Karena itu Rosario akan diadakan setiap hari Sabtu malam jam 9 ya akhir pekan. Saat untuk kita bisa bertatap muka dengan satu yang lain, tapi juga saat kita mau bersyukur kepada Tuhan segala rahmat telah kita terima dari kemurahan kasih-Nya, dan juga saatnya untuk kita mempersiapkan diri untuk Ekaristi besoknya walaupun online. Jadi satu hal yang penting bahwa doa Rosario ini bukan hanya doa dari kelompok Rosario, tapi untuk semua umat KKI diundang. Doa itu bersifat umum. Semua diundang untuk partisipasi, untuk berdoa bersama. Jadi jangan pikir hanya karena kelompok doa Rosario hanya mereka mengorganisir, tapi mereka mengundang semua. Jadi diharapkan kita semua juga bisa terlibat. Isi waktu 35 menit atau 45 menit malam sebelum tidur. Bersama-sama kita berdoa sebagai satu komunitas. Sekali dalam seminggu hari Sabtu malam jam 9. Dan nanti kami akan bisa lebih lanjut dengan Andre dan Mas Andi untuk organisasi. Tetapi ini ada ajakan saya untuk kita semua. Betapa indahnya kita punya kesempatan untuk doa bersama. Walaupun tidak secara langsung kita bertemu, tapi tentu kita semua yang begitu aktif dalam doa Rosario selama 1 bulan Mei, kita doa sampai 3 kali seminggu itu, ya kebersamaan itu sangat dirasakan. Dan tentu kita saling menguatkan, saling mendoakan. Karena itu ajakan saya, mari kita gunakan waktu sedikit untuk berdoa bersama, berdoa Rosario bersama. Sekali dalam 1 minggu, hari Sabtu malam jam 9. Ini adalah undangan saya semua. Oke, saya pikir itu saja yang perlu disampaikan. Nanti hal-hal lain akan dikomunikasikan kali berikut. Andre, mungkin masih ada? Tidak ada? Sudah. Oke. Karena begitu, mari kita tutup dulu frame kita. Mari kita menundukkan kepala untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah memberkati saudara dengan segala berkat surgawi. Amin. Semoga Allah menjadikan saudara kudus dan tak bercela di hadapannya. Amin. Semoga Allah melimpahi saudara dengan kemuliaan
mengganjar saudara dengan sabda kebenaran dan Injil keselamatan, dan memenuhi hati saudara dengan kasih persaudaraan. Amin. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Mari kita nyanyikan lagu penutup, Shine Jesus Shine. Maaf sebelumnya Pak Andi bisa dimatikan mic yang umat yang lain. Makasih. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness, shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Bless, Spirit, bless. Set our hearts on fire. Oh, river flow, flood the nations with grace and mercy.